Terus sekarang kita masih di bagian perpangkatan bentuk aljabar, tapi sekarang kita ke bagian yang bisa dibilang penting, yaitu segitiga Pascal. Nah, pertanyaannya, apa fungsi dari segitiga Pascal? Pascal ini nama penemunya ya, Blaise Pascal. Nah, nanti si penemu ini, si ilmuwan ini, Blaise Pascal ini membuat segitiga. Segitiganya fungsinya untuk apa? Segitiga ini digunakan untuk menentukan koefisien. Menentukan koefisien hasil pemangkatan hasil pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Bentuk aljabar suku 2. Ingat, ini berlaku pada pemangkatan suku aljabar pada pemangkatan bentuk aljabar suku 2, suku 3 berarti nggak berlaku ya. Nah, ini untuk gimana nih maksudnya? Nah, ini kita tulis untuk dipahami. Nah, ini untuk apa nih? Untuk rumus A ditambah B pangkat 2. Nah, nanti kita bisa tahu nih koefisiennya itu mana? 1, 2, sama 1. Gitu, ini sebagai koefisiennya. Nanti kita bahas ya. Ini A ditambah B pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, ini juga A ditambah B pangkat 4. Ini berarti apa? A ditambah B pangkat 1. Ini berarti A ditambah B pangkat 0. Itu kan 1 ya. Sesuatu pangkat 0 berarti hasilnya 1. Ini A ditambah B pangkat 1. Itu nanti koefisiennya 1 sama 1. Paham nggak? Nih, saya kasih contoh seperti ini. Ini sama dengan apa? A ditambah B ya, A tambah B tambah A pangkat 0 berarti 1 hasilnya. Koefisiennya saya warnain pink ya. Nah, A ditambah B pangkat 1 artinya koefisiennya 1, ini 1. Ini kita tulis A pangkat 1 ditambah 1 pangkat B. Gitu. Kan tadi janjinya koefisiennya warna pink. Pangkat 1 ditambah 1 pangkat B pangkat 1. Atau sama aja A ditambah B. Nah, itu ya maksudnya ya. Sekarang yang ini, mending kita taruh bawah aja deh. Untuk mengerjakan yang ini. Nanti kita jelasin kenapa bisa dapat angka-angka ini. Kita taruh template-nya koefisiennya untuk yang A ditambah B kuadrat. A ditambah B dipangkatkan 2. Kita taruh koefisiennya dulu yaitu 1, 2, sama 1. Ini sama aja A ditambah B kuadrat. Itu sama aja kayak gini. Lihat ini. Sorry, saya hapus. Nih. 1, 2, 1. 1 saya taruh sini. Ya. Nah, terus ini pangkat berapa nih? Pangkat A kuadrat B pangkat 0. Gitu. Udah. Terus dia ditambah. Nah, taruh koefisiennya lagi. 2 ya di sini ya. Berarti 2 dikali, lihat polanya. A pangkat 1, B pangkat 1. Lihat polanya. Tambah. Taruh koefisiennya lagi. 1, A pangkat 0, B pangkat 2. Nah, lihat nih polanya. Ini artinya jadinya sama dengan A kuadrat 1 dikali A kuadrat dikali B pangkat 0 sama aja 1 ya. Berarti A kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat. A dikali B sama dengan AB ya. AB dikali 2, 2.
A, B. Ya, plus A pangkat 0, 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali B, kuadrat B. Nah, inilah hasilnya. Gitu. Lihat polanya di sini. Kenapa saya nulis 2, 1 sama 0? Lihat. Kalau misalkan suku yang pertama ini A, terus ini pangkat 2, maka kita tulis jadi A pangkat 2 ya, awal-awal. Untuk suku yang keduanya, awal-awal kita tulis pangkat 0 gitu. Jadi dia sesuai sama pangkatnya ini. Kalau ini A pangkat 3 berarti awal-awal A-nya itu pangkat 3. Ini A pangkat 2, B pangkat 0. Yang A ini pangkatnya selalu makin ke kanan semakin menurun. Lihat nggak? 2, 1, 0. Nah, ya kan? Terus untuk yang B, 0, 1, 2. Nah, kan B-nya ini makin meningkat, sedangkan A-nya ini semakin menurun. Dan perhatikan ujungnya. Suku yang pertama awal-awal itu harus pangkat 2. Kalau misalkan ini pangkat 3, awal-awal A-nya itu pangkat 2. Pangkat 3. Untuk yang B, di paling kanan itu harus pangkat 2. Karena ini pangkat 2. Kalau pangkat 3 berarti B-nya itu harus pangkat 3. Gitu. Lihat nih, ini kan A kuadrat. Kuadrat. B kuadrat. Kuadrat gitu maksud saya. Gitu. Untuk yang pangkat 3 sekarang. A ditambah B pangkat 3. Itu artinya apa? 1 pakai yang ini ya. 1 A-nya tebak pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Nah, terus apa lagi? B pangkat 0. Udah. Plus 1, 3. Nah, 3 berarti. 3. Nah, A-nya pangkat berapa? Nurun ya. A pangkat 2. B-nya muncul di B pangkat 1. Gitu. Plus. Ini plus ya. Plus 3. Nah, A-nya ini kan masih ada nih. A pangkat 2. Berarti dia nurun lagi jadi A pangkat 1. B-nya pangkat 2. Plus. Dah. Plus. Berapa nih? 1 ya? 1 dikali A pangkat 0. B-nya pangkat 3. Ya, kehitungan 3. A pangkat 3. A pangkat 2. A pangkat 1. A pangkat 0. B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. 0, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0. Nah, itu. Berarti ini hasilnya jadi berapa? A pangkat 3. Ini kan 1 kali 1 ya. Tambah 3 A kuadrat B ditambah 3 A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Inilah hasilnya gitu. Paham ya? Kita langsung ke contoh soalnya aja. Saya sengaja nggak warnain koefisiennya untuk yang pertama. Soal yang pertama. Kita punya 5Y ditambah 6 pangkat 3. Itu artinya, yaudah, kita kan udah punya nih rumus ini. Yaudah tinggal taruh aja ke cetakannya. Artinya apa? Artinya A-nya itu 5Y. Ya. Terus dia dipangkatkan dengan angka 3. Plus 3 5Y kuadrat. B-nya berapa? 6 ya. Tambah 3 5Y. Nah, ini kan. Nah, B-nya kuadrat nih, berarti 6 kuadrat. Tambah 1. Atau nggak usah saya tulis ya. B pangkat 3 berarti 6 pangkat 3. Ini sama dengan berapa? 5 pangkat 3 125. Y pangkat 3. Ditambah 3 dikali 6 18. 18 dikali 5. Oh enggak, 18 dikali 25. 25 dari mana? 5 kuadrat ya. Gitu. Berapa? 450 Y kuadrat. Tambah berapa ini? Ya dihitung lah ya. 540
Y tambah 216. Nah, inilah hasilnya. Itu. Untuk soal yang kedua, kita punya soal yang ekstrim, yaitu 4x dikurang 1 pangkat 4. Nah, kita cari dulu nih. Itu gimana? Kita pakai 1, 4, 6, 4, 1 ya. Caranya gini. Caranya kita tulis 1 dikali. Nah, A-nya ini anggap aja apa namanya? Nah, nih. Soal ini saya bisa tulis nggak kayak gini? 4x ditambah negatif 1. Nah, ini kan bisa nih. Gitu ya. Ini hasilnya berapa? Ini kan 1, 4, 6, 4, 1. Nih, koefisiennya. Berarti kita tulis 1 dikali. Nah, dikali berapa yo? 4x pangkat berapa? 4 ya. Nah, berarti negatif satunya pangkat berapa? Pangkat 0. Nah, udah. Plus 1, 4, 6, 4, 1. 4 dikali. Nah, ini dari mana ini 4 nih? 4 dari sini ya. Tuh. 4 dikali berapa? A-nya itu 4x pangkat. Nah, menurun ya. Pangkat 3. Terus negatif satunya pangkat 1. Kan 0, 1. Berarti dia makin meningkat. Plus 1, 4, 6. 6 dikali 4x pangkat 2. Negatif satunya pangkat 2. Nah, meningkat. B-nya itu meningkat. 0, 1, 2. Sedangkan untuk A-nya menurun. 4, 3, 2. Terus plus berapa? 4 dikali 4x pangkat berapa? 1 ya. Nah, terus negatif satunya pangkat 3. Dah, terus jadi yang terakhir 1 dikali 4x pangkat 0 dikali negatif 1 pangkat 4. Nah, ini ya kita jawab ya. Pelan-pelan aja. 4. 1 dikali 4x pangkat 4 dikali negatif 1 pangkat 0. Nah, ini coret aja ya. Ini sama aja 1 soalnya. Ini sama aja 1. Berarti sama aja 1 dikali 4x pangkat 4 sama dengan berapa? Ya, 256 x pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 dikali 4x pangkat 3 dikali negatif 1 4 dikali negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 256 x pangkat 3. Dah, terus 6 dikali 4x kuadrat dikali negatif 1 kuadrat. Berapa nih? Ini jadi 6 dikali 16x kuadrat dikali 1 ya. Itu hasilnya berapa? Iya, plus 96x kuadrat. Dah, ini 4 dikali 4x dikali negatif 1 pangkat 3. Hasilnya berapa? Negatif 16x. Nah, plus, wah, ini nih. Berapa nih? 1 dikali 1, 1. 1 dikali. Nah, ini kan pangkat genap ya, berarti dia hasilnya positif. Karena konstantanya negatif. Berarti dia hasilnya plus 1. Berarti hasilnya 256 x pangkat 4 dikurang 256 x pangkat 3 ditambah 96 x kuadrat dikurang 16 x ditambah 1. Inilah hasilnya. Itu. Oh iya, saya lupa ngasih tahu pengumuman. Angka ini didapatkan dari atasnya sendiri gitu. Untuk awalnya dia 1 ya. Terus dia ujung itu selalu 1 ya. Ujung sini selalu 1. Terus 1 ini dapat dari, ya udahlah, kita tulis aja 1 sama 1 ya. Nah, untuk yang bawahnya ini hasilnya hasil penjumlahan dari atasnya. Nah, ini kan menghasilkan 2 ya. 1 ditambah 1, 2 gitu. Ini 1 ditambah 2, 3. Nah, ini
3. Nah, itu maksud saya, gitu. Ini 1 ditambah 3, 4. Nah, terus mana lagi? 3 ditambah 3, 6. Nah, terus 3 ditambah 1, 4. Nah, dan seterusnya. Nanti untuk A pangkat 5, A pangkat 5 berarti dia jadi 1, 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, berapa? 10 lagi ya. 4 ditambah 1, 5. Nah, ini untuk A ditambah B pangkat 5. Nah, ini ya. Nah, jadi inilah segitiga Pascal. Gitu. Paham ya untuk segitiga Pascal ya, cara penggunanya gimana untuk memudahkan hidup kita daripada kita susah-susah ngitung. Oke, makasih.